Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Putri Agustin, NIM 19060325, kelas A4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS adalah otonomi manajemen pendidikan dalam satuan pendidikan yang dimana kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Landasan hukum manajemen berbasis sekolah itu ada banyak. Nah, yang saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 1 dan 2. Tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu ada 3. Yang pertama, peningkatan efisiensi, yang kedua, peningkatan mutu, dan yang ketiga, peningkatan pemerataan. Dan berikut penjelasannya. Tujuan MBS yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Tujuan MBS yang kedua yaitu peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Tujuan MBS yang ketiga yaitu peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan manajemen berbasis sekolah, selanjutnya kita membahas tentang manfaat manajemen berbasis sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah yaitu memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, setelah membahas tentang manfaat manajemen berbasis sekolah, selanjutnya kita membahas tentang konsep dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada otonomi, yang kedua ada mandiri, dan yang terakhir itu ada demokratis. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu konsep otonomi. Otonomi adalah kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah, menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian adalah langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan yang terakhir yaitu konsep demokratis. Demokratis adalah keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah, demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Nah, setelah kita membahas tentang konsep dan prinsip manajemen berbasis sekolah, selanjutnya kita membahas tentang yang terakhir itu membahas tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Dan komponen manajemen berbasis sekolah ini terdiri dari 7 komponen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu komponen manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga guru, bertujuan untuk mendayagunakan tenaga guru secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
Yang keempat yaitu keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Yang keenam yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang sangat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Cukup sekian pembahasan mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.